Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kepada sahabat Asa TV, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan kepada kita semua. Allah melindungi kita dari segala macam bentuk kemadaratan, baik penyakit maupun dari yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan petunjuk beliau, alhamdulillah kita masih tetap istiqomah berada di jalan Islam, berada di dalam keimanan, yang juga insya Allah mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita inilah yang akan menjadi saksi di yaumul qiyamah kelak. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, beberapa saat lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan lakukanlah penyembelihan. Nah, dengan perintah ini para ulama kemudian menyimpulkan, sebagian mengatakan bahwasanya kurban adalah wajib, namun jumhur ulama mengatakan kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi bukan dari sisi itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas terkait dengan bagaimana sebetulnya hukum pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Dengan kondisi saat ini, kalau kita melihat diberlakukannya PPKM darurat oleh pemerintah di Jawa, Bali, termasuk juga Sunda tentunya ya, karena ada beberapa guyonan yang orang katakan, oh berlakunya untuk Jawa dan Bali saja, berarti untuk orang Sunda mah nggak berlaku begitu. Tapi ini tentunya berlaku untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, dengan kondisi darurat seperti ini, maka perlu ada ijtihad dari para ulama terkait dengan nanti pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Nah, dengan tingginya saudara-saudara kita yang saat ini Allah coba dengan COVID-19, makanya pemerintah mengharapkan kepada kita untuk tidak terjadi kerumunan dan kumpulan pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Oleh karena itu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, di samping beliau mendapatkan bagian dari hewan kurban itu, beliau juga menyisakan bagian dari hewan kurban itu dijadikan daging asap atau yang kita kenal dengan dendeng pada saat ini. Nah, untuk memberikan arahan kepada umat, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 37 tahun 2019 itu memberikan arahan kepada kita tentang bagaimana hukum pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan. Nah, pemirsa sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba membahas satu persatu terkait dengan poin-poin ketentuan hukum yang telah dijelaskan di dalam fatwa. Yang pertama, pada prinsipnya daging hewan kurban itu disunahkan untuk didistribusikan segera, alal faur, ya. Jadi didistribusikan, dibagikan kepada yang membutuhkan itu dengan segera setelah disembelih, agar manfaat dan tujuannya bisa tercapai. Karena orang akan bisa merasakan manfaat daging hewan kurban itu pada saat setelah penyembelihan hewan kurban. Nah, tujuannya juga untuk kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban ini. Itu jadi hukum asalnya adalah pendistribusian hewan kurban itu alal faur, dengan segera
sehingga bisa dimanfaatkan, dapat menjadi kebahagiaan bagi mereka yang menikmati daging kurban tersebut. Nah, yang kedua adalah dibagikan dalam bentuk daging mentah. Ya, berbeda dengan akikah. Nah, kalau akikah itu boleh dengan daging matang, itu hukum asalnya. Dan ketiga, didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat. Ya. Kemudian sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah. Jadi dibolehkan dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak. Nah, ini yang menjadi poin penting kita di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 37 tentang pengawetan dan pengolahan daging kurban. Nah, jadi kalau ada lembaga-lembaga kemudian yang membuka kesempatan kepada kita agar daging kurban yang kita miliki ya itu bisa lebih awet dan bisa didistribusikan ke berbagai tempat yang lebih jauh dan lebih manfaat tentunya bagi saudara-saudara kita yang berada di tempat yang minoritas. Makanya Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa nomor 37 ini mengatakan menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah, ya, yaitu diperbolehkan dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak, di mana kebutuhan yang ada di sekitar kita sudah terpenuhi, makanya boleh didistribusikan kepada masyarakat yang jauh dari tempat kita atau yang memang tidak terjangkau oleh kurban yang ada pada saat ini. Nah, atas dasar pertimbangan kemaslahatan tersebut, daging kurban boleh atau mubah untuk didistribusikan secara tunda atau bahasa fikihnya adalah dengan at-tarahi, ya, untuk lebih memperluas nilai maslahatnya. Apalagi di masa pandemi seperti ini tentunya tidak mungkin kita beramai-ramai membuat kerumunan di satu titik tertentu ya untuk menghindari terjadinya penyebaran yang lebih cepat terhadap penyakit yang disebabkan virus corona ini. Gitu. Makanya fatwa ini sangat penting. Boleh didistribusikan secara tunda atau at-tarahi untuk memperluas maslahatnya. Kemudian dikelola dengan cara diolah dan diawetkan seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang atau sejenisnya. Nah, ini poin B dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya daging olahan ini, baik nanti dalam bentuk abon, dalam bentuk daging kornet, dalam bentuk rendang kering, itu adalah sarana yang bisa kita lakukan untuk mengolah daging-daging itu sehingga bisa kita distribusikan ke wilayah-wilayah yang sangat membutuhkan dan juga ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak terjangkau oleh kita. Mungkin ada saudara-saudara kita di pelosok Papua sana, ada saudara-saudara kita di pelosok NTT, ada di pulau-pulau terpencil yang kalau di waktu penyembelihan tidak terjangkau oleh kita. Makanya melalui fatwa ini maka menjadi sangat manfaat buat kita untuk menyalurkan hewan-hewan kurban kita melalui lembaga-lembaga yang sudah ada, ya, yang sudah tersebar bahkan dengan program-program yang sangat baik. Mereka menyediakan untuk pembuatan daging olahan dan juga diawetkan supaya bisa didistribusikan ke luar daerah, di mana hal ini sudah terkelola dengan sangat baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi solusi buat kita ketika pengurus masjid, pengurus musola, ataupun perkantoran yang tidak bisa melakukan pemotongan hewan kurban di tempatnya, maka ini menjadi solusi bagi kita semua untuk menyalurkan hewan kurban kita kepada lembaga-lembaga yang berkompeten untuk mengolah daging-daging hewan kurban kita menjadi daging olahan yang diawetkan dan bisa didistribusikan ke banyak daerah, bisa dimanfaatkan oleh umat dimanapun mereka berada, dan bisa juga dimanfaatkan dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena biasanya ketika sudah dalam bentuk olahan, maka
expirednya atau jangka waktunya bisa lebih panjang ketimbang sekedar hanya daging dendeng yang diasap ya. Ini mudah-mudahan menjadi solusi buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua dan ini memberikan solusi kepada kita semua supaya kita tetap beribadah, kita bisa nikmat dalam beribadah, kita bisa menyalurkan hewan kurban kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.